Terus kalau kalau gitu berarti orang-orang Iya. yang tahu tentang wujud Allah ini mereka tahunya dari mana coba? Lu kan nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, jadi lu kan nggak kenal. Gue kan bisa aja nafsir sembarang kan gitu, sama kayak Maliki nafsirnya sembarang. Ya Allah kalau pertanyaannya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu penyebutan itu maksudnya apa? Nah, ini kan nanti ada korelasinya dengan pertanyaannya. Muslim ya. Kata pribadi itu artinya hak milik. Jadi kata pribadi itu bukan apa ya? Istilahnya pengertian pribadi yang sama seperti KBBI. Lah iya, kau ketemu siapa? Satu kan? Satu dong. Nah, kalau ada satu hakikat, kenapa Allah Bapa bukan Allah Putra? Hakikat itu apa? Sama-sama Allah loh. Ini sama-sama Allah. Contoh gini. Di sini ada gini. Bukan hakikat kemanusiaan yang bukan Pasugi bukan hakikat kemanusiaan. Yang tadi kita bahas ini adalah hakikat keilahian. Kan Anda tadi tanya. Anda tahu enggak hakikat itu apa? Keilahian, karena ada diskusi dengan baik dan benar. Kalau masalah nanya-nanya kayak gitu saya juga bisa. Emang saya nggak bisa. Jadi gini loh, pertanyaan si Valen kan ketiga oknum ini dalam Trinitas itu berbeda, beda sama Wanes. Kalau Wanes kan menganggap itu sama. Nah, jadi dalam Trinitas itu menjelaskan bahwa ketiga pribadi. Saya jelasin pribadi. Nggak bisa dilihat, bro. Jadi harus dipahami. Iya, manusianya harus tiga, Pak Demian. Nggak boleh, itu kan oknumnya tiga. Kalau Anda menganalogikan manusianya juga harus tiga. Nah, manusia yang terdiri dari tiga entitas itu tidak bisa dikatakan tiga manusia. Begitupun iya, manusianya harus tiga, jangan satu manusia. Masalahnya Bapak juga tidak menganggap bahwa tiga pribadi itu tiga orang. Bapak itu putra bukan? Kan bukan. Loh, hakikatnya Allah. Roh Anda juga bukan jasad Anda, tubuh Anda. Bentar Demian. Allah ya harus balance Demian. Analoginya harus balance. Oh, berarti kamu pakai bentar, kamu pakai Trinitasnya Tertullian, nggak dipakai loh Trinitasnya Tertullian. Pakai konsepnya. Saya nggak pakai konsepnya, tapi saya pakai definisi yang dia bangun. Karena Trinitas ini kok nggak diambil semua, Dem? Dicomot satu aja, yang lain dibuang. Gimana sih, Dem? Nggak fair dong. Gini, Trinitas kalau ambil semua. Bukan, gini, dengarkan dulu. Oke, gini. Kepada Allah darimu. Ini adalah tempat kami hingga Rob kami benar-benar menemui kami. Jika Rob kami menemui kami, maka kami akan mengenalinya. Setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenali. Allah berfirman, aku adalah Rob kalian. Lah kok bisa diartikan ada dua Tuhan nih? Gimana sih ceritanya nih? Jelas-jelas ini yang berbicara sama di situ. Yang pertama yang berbicara Allah tapi tidak mereka kenali. Kemudian yang berbicara juga Allah dengan bentuk yang mereka kenali. Kok bisa diartikan dua ini loh? Ini kalau bukan konslet otaknya nggak mungkin punya pemikiran seperti itu. Jelas hadisnya nggak perlu dipelintir-pelintir. Udah. Kembali ke topik. Monggo Bang Valen. Silakan. Bentar Bang Ben, gini. Kalau di situ narasinya kan awalnya wujud yang mereka tidak kenali. Kemudian yang kedua wujud yang mereka kenali. Nah pertanyaannya, wujud yang mereka kenali itu yang kayak gimana, Pak? Nah itu saya nggak tahu. Wah, kalau sampai sejauh itu kita nggak ada. Itu di luar jangkauan saya nggak tahu itu. Nah, itu beyond the logic gitu ya. Silakan Bang Valen. Terus kalau gitu berarti orang-orang yang tahu tentang wujud Allah ini mereka tahunya dari mana coba? Ya gini. Simpelnya kan gini. Wujud Allah yang nggak dikenali sama lu kan nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, jadi lu kan nggak kenal. Gue kan bisa aja nafsir sembarang kan gitu, sama kayak Maliki nafsirnya sembarang. Maksud gue itu gini loh Pak Demian, yang gue minta itu secara letterlix dulu. Contoh, Tuhannya orang Yahudi satu, ayatnya di mana, barangnya di mana kan gitu. Ulangan 6 ayat 4 kan gitu. Dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Esa satu kan gitu. Di PB di mana barangnya? Markus 12 ayat 9, Tuhan Allah itu satu. Di Quran di mana? Surah Al-Ikhlas kan gitu.
Nah, yang saya tanya secara letterlix, yang dia tunjukkan sama saya nggak ada letterlixnya, dan dia mencoba untuk mentafsir. Kalau Makanya saya kasih tafsirannya, analogi. ya, kalau tafsirannya serampangan gitu, boleh nggak saya katakan Yesus ada dua? Ya, Ada mereka Yesus nggak yang mau, dikenali Pak oleh Sigi. Maria, ada Yesus yang nggak dikenali oleh Maria. Nah, Pak Sugi, saya masih bingung sama hadisnya. Kalau Kenapa hadisnya bingung? itu kan bilang robku, berarti oh sudah pasti itu orang-orang yang beriman. Karena yang beriman kepada Allah ya sudah pasti orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Nah, pertanyaan kan argumen di situ kan dikatakan bahwa awalnya mereka nggak kenali, kemudian wujud yang mereka kenali ini yang mana gitu loh. Apakah sebelumnya mereka kenali dari misalkan Itu melihat kondisi ini, di melihat itu? surga. Nanti orang-orang beriman itu akan mengenali Tuhannya yang benar itu seperti apa. Kalau kamu tanyakan sekarang ya saya nggak tahu. Karena Kan di tadi udah Al-Quran dikatakan dijelasin. laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Itu keadaan di surga, nanti Allah akan memberi pengetahuan kepada kita, begini loh bentuk Tuhanmu. Kan begitu. Nah kalau sekarang ya saya nggak tahu. Makanya itu saya analogikakan seperti ini. Saya tanyakan balik. Berarti kalau argumennya si Maliki saya pakai, berarti Yesus ada dua. Ada Yesus yang dikenali oleh Maria, ada Yesus yang tidak dikenali ketika menjadi penjaga taman. Gimana? Boleh enggak begitu? Ya kalau yang itu ya nanti sama Bang Maliki aja. Ya, lari dia, mana Itu, berani Pak bahas itu, makanya Demian. lari dia. Nggak boleh analoginya Pak Maliki itu diterapkan, sementara ketika kita memakai analogi yang sama dia nggak mau. Nggak boleh. Lari dia. Dia udah malu itu, makanya mending kabur daripada saya injek-injek di sini dia. Nah, masalahnya abang-abang di sini itu tidak mau mendengarkan dulu baru menanggapi. Makanya Bang Maliki Udah yang gua ngambek. tahu gini loh Pak Demian, Pak Maliki itu mentafsir ada bentuk Allah yang dikenali dan tidak dikenali. Nah dari narasi itu Pak Maliki menarasikan bahwa itu Allahnya umat Islam ada dua gitu loh. Nah apa bedanya yang dikatakan dengan Pak Sugi nih? Ada Yesus yang dikenali sama Maria, sama yang nggak dikenali, sama yang dikenali kan gitu. Nah Betul. itu dialog fair. Apapun tanggapannya, apapun jawabannya, mau argumennya tidak masuk akal, tidak sesuai, tapi maksudnya kita kan diskusi ya harus satu-satu ngomongnya, jangan dipotong-potong, biar kita itu bisa istilahnya apa ya? Udah Pak dengan baik, gitu. Demian, Ya, tapi Pak yang jadi Malikinya nggak masalah dia mau. nggak berani menanggapi gitu loh. Yang jadi masalah dia nggak berani menanggapi argumen saya. Dia ingin nekat baca hadis, sementara argumen saya dia nggak berani menanggapi. Karena kalau sempat nanggapi nyungsep dia, saya jamin. Udah kembali ke fokus ke perisai Trinitas tadi, Bung Valen, silakan. Ya kalau kita ngomongin yang akademis kan begini nih. Tuhan di Alkitab berapa? Satu kan gitu. Barangnya ada. Nah Trinitas itu ada berapa? Ada 3. Barangnya ada di mana? Magisterium. Nah ketika saya tanya di mana ada Allah yang disembah umat Islam ada 2, lu ditafsir lagi. Masa mau ditafsir lagi? Enggak ada gitu loh. Artinya begini loh Demian, kita juga harus bisa objektif gitu loh. Oh iya, umat Islam itu Tuhannya ada 1, kan gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan dengan narasi mindsetnya si Maliki masuk ke mindset itu, nggak bisa. Makanya dialog itu kita bisa membedakan mana yang sama dan mana yang nggak sama. Nah kalau satu sisi ya tetap aja gue bilang di surat Al-Maidah, coba laqad kafaru lazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum. Nah begitu. Ada lagi satunya tuh yang innallah salisu salasa. Oh, laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa. Nah, terus Itu ayat berikutnya itu. Kan kita juga nggak bisa berpedoman sama ayat itu kalau kita lagi dialog. Kita cari benang merahnya kan gitu. Nggak boleh kita dengan iman kita paksakan, nggak, itu bukan dialog.
Ya udah, kita makan bakso aja kalau kayak gitu. Gimana Demian? Makan bakso aja kalau kayak gitu. Gimana Demian? Ya udah makan bakso aja. Malikil itu kapan gak kabur lawan saya itu? Kabur ketemu saya itu. Sama halnya gini Pak Basuki Demian. itu ini Gini. Pak luar biasa. Demian, sama halnya kayak gini loh. Kalau kita ngomongin Trinitas, Trinitas itu kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, ketika Bang Umar nanya sama Demian, kamu di surga ketemu siapa? Ya, Allah kalau pertanyaannya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu penyebutan itu maksudnya apa? Nah, ini kan nanti ada korelasinya dengan pertanyaannya. Karena nanti kita Ya, Allah Bapa kan bukan Allah Putra, masalahnya. Pribadi yang berbeda. Ya. Gini, jadi Terus untuk kamu mau ketemu siapa? Kawan-kawan Muslim ya, kata pribadi itu artinya hak milik. Jadi kata pribadi itu bukan apa ya? Istilahnya pengertian pribadi yang sama seperti KBBI. Lah iya, kau ketemu siapa di surga itu? Apakah kau ketemu Allah Bapa, atau kau ketemu Allah Putra, atau kau ketemu Allah Roh Kudus? Saya kasih contoh begini, saya kasih contoh ya. Gimana? Manusia itu dia terdiri dari 3 unsur. Roh. Ini bukan tubuh, manusia, dan ini Tuhan Allah. Kita Ini- nggak ngomongin manusia, kita ngomongin Tuhan Allah. ini example, contoh saja. Ya enggak apple to apple Manusia. Demian. Kalau Anda akan ke manusia, manusia enggak pernah berpisah dengan rohnya. Sementara Tuhanmu berpisah-pisah Berpisah itu. dong. Tubuh manusia bakal berpisah dengan rohnya ketika mati. Iya. Ketika manusia Satu. berpisah dengan rohnya, dia disebut mayat. Betul, artinya bisa. Satu Yohanes 5 ayat 7. 1 Kita Yohanes bilang 5 ayat 7. Coba. salah, Ya. itu Pak bisa. Demian. Pak Demian, 1 Yohanes 5 Ada ayat 7. 3 di surga. Coba dibaca. Iya Ada kan ada 3 yang memberi kesaksian di antara surga, Bapa, itu Putra, bukan dan Roh satu. Kudus. Dan ketiganya Iya. adalah satu. Nah, Kan yang mau kujelaskan ini kan tentang 3 oknum tersebut. Ketiganya adalah satu. Ketiganya itu siapa? Ketiganya yang Ya, kan adalah sudah. satu itu loh siapa? Iya, tadi kan sudah Allah dibacakan Bapa. bahwa yang ketiganya Iya. itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah ya Robu. Iya, ketiganya yang adalah satu itu kan berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita Betul. lebih dalam lagi. Apakah Allah Bapa itu adalah Allah Putra? Beda dalam pribadi tapi satu dalam hakikat, kan gitu penjelasannya. Iya. Makanya kan, Allah Bapa bukan Allah Putra, namun hakikat Allah Bapa adalah Allah. Berarti hakikat dari Allah Putra adalah Allah, kan gitu. ya Ada berapa hakikat di situ? Satu kan? satu dong. Nah, kalau ada satu hakikat, kenapa Allah Bapa bukan Allah Putra? Hakikat itu apa? Sama-sama Contoh- Allah loh. Ini sama-sama Allah. Contoh gini, Kan di sini contohnya ada gini. Jangan bikin saya pusing. Contoh di sini ada 3 manusia nih. Ada Bang Umar, ada Ustadz Sugi, ada Pak Abram. Nah, ketiga manusia ini kan berbeda, namun hakikatnya sama, yaitu manusia, kan gitu. betul. Iya, makanya Tetapi satu-satu pada kita- realitanya, ada 3 manusia di situ. Iya, satu-satu Bang, bisa Satu nggak Bang kita diskusikan Umar, satu-satu? satu Pak Ustadz Sugi, satu Pak Abraham. Ya, masalahnya di sini tidak mau membiarkan atau memberikan waktu untuk orang menjelaskan. Kan gitu intinya. Hakikat itu kan kenyataan yang sebenarnya, Demian. Ya, atau keadaan yang sebenarnya, itulah hakikat. Nah, kalau Betul. dikatakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu hakikat, sepertinya tidak juga. Karena hakikatnya Yesus dalam pandangan Kristen adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Bukan Ya, hakikat kenyataan kemanusiaan, yang bukan Pak Sugi, bukan hakikat kemanusiaan. Yang tadi kita bahas ini adalah hakikat Anda keilahian. kan Anda tadi tanya. Kenapa? Anda tahu enggak Kenapa hakikat ada hakikat itu apa? keilahian? Karena dia adalah Enggak, sang hakikat itu firman. apa sih? Bentar saya tanya hakikat itu apa sih? Keadaan yang sebenarnya, toh yang tadi seperti yang Pak Sugi jelaskan.
Betul. Sekarang kalau saya katakan kenyataan yang sebenarnya Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Salah benar? Ya bukan hakikat kemanusiaan yang kita bicarakan. Tadi kan Ini loh gini, saya makanya tanya, kita bentar jawab dulu dong. Hakikat gini. Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Benar salah? Iya, nanti kita keluar dari topik. Nah, iya. Pembahasan kita Sekarang gitu. saya tanya, hakikatnya Udahlah, saya turun aja Bapak lah kalau saya nggak adalah dikasih waktu roh. untuk menjelaskan. Betul salah? Ya udah, saya pamit aja ya, saya nggak dikasih waktu untuk menjelaskan ini. Kasih kesempatan Demian, santai sampai diskusi. Monggo Demian, silakan. Gak bisa dong, lu Silakan, nanya-nanya terus Dem. gua jawab, lu nanya lu gua jawab, nggak bisa kayak gitu. Emangnya saya nggak bisa nanya-nanya kayak gitu? Bisa. Itu namanya Enggak, nanti saya ingin monolog. kepastian aja Demian, ingin kepastian gitu loh. Makanya saya Kasih ingin kesempatan, silakan Demian. Silakan Demian, silakan. Cara diskusi dengan baik dan benar. Kalau masalah nanya-nanya kayak gitu saya juga bisa. Emang saya nggak bisa. Jadi gini loh, hakikat yang tadi kan adalah keadaan yang sebenarnya. Kenapa Sang Firman itu disebut sebagai Allah? Karena Sang Firman itu bagian dari Allah. Harus dimengerti baik-baik. Nah, pertanyaan si Valen kan, ketiga oknum ini dalam Trinitas itu berbeda. Beda sama Oneness. Kalau Oneness kan menganggap itu sama. Nah, jadi dalam Trinitas itu menjelaskan bahwa ketiga pribadi. Saya jelasin pribadi. Pribadi itu bukan yang dimaksud dalam KBBI. Pribadi yang dijelaskan oleh Tertullianus itu artinya hak milik. Nah, jadi tiga pribadi ini satu hakikat keilahian. Nah, berbeda tetapi berbeda dalam pribadi, tetapi satu dalam substansi, atau bahasa Latin atau Yunaninya tres personae una substantia, satu substansi ketiga pribadi tersebut. Nah, jadi pertanyaan kalian kan nanti di sorga, kira-kira kalian bertemu siapa? Nah, sekarang saya analogikan tentang manusia. Manusia itu dia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ini sebagai contoh saja, supaya kalian itu ngerti. Ketika Sang Firman itu dia keluar dari Bapa datang ke dunia ini, dia balik satu dengan Bapa juga. Jadi pemahaman tentang Trinitas itu bahwa di surga nanti kita Allah itu Esa, karena Firman itu dia telah kembali ke Bapa itu sendiri, kan gitu. Jadi bukan supaya kalian itu ngerti, ketika Sang Firman itu dia keluar dari Bapa datang ke dunia ini, dia balik satu dengan Bapa juga. Beda, tetapi berbeda dalam pribadi, tetapi satu dalam substansi, atau bahasa Latin atau Yunaninya tres personae una substantia, satu substansi ketiga pribadi tersebut. Nah, jadi pertanyaan kalian kan nanti di sorga, kira-kira kalian bertemu siapa? Nah, sekarang saya analogikan tentang manusia. Manusia itu dia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ini sebagai contoh saja, supaya kalian itu ngerti. Ketika Sang Firman itu dia keluar dari Bapa datang ke dunia ini, dia balik satu dengan Bapa juga. Jadi pemahaman tentang Trinitas itu bahwa di surga nanti kita melihat bahwa Allah itu Esa, karena Firman itu dia telah kembali ke Bapa itu sendiri, kan gitu. Jadi bukan ketemu tiga sosok di sana, enggak. Kan Bapa itu roh itu nggak bisa kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Sang Firman, karena Sang Firman itu hidup. Dia bisa menjadi malaikat, dia bisa menjadi manusia. Di dalam 1 Samuel dikatakan Tuhan itu menampakkan diri kepada para nabi itu melalui firman-Nya. Karena firman-Nya ini yang bisa dilihat oleh manusia, bukan rohnya. Nggak bisa dilihat, bro. Jadi harus dipahami. Iya, manusianya harus 3, Pak Demian. Nggak boleh, itu kan oknumnya 3. Kalau Anda menganalogikan manusia, manusianya juga harus 3. Nah, manusia yang terdiri dari 3 entitas itu tidak bisa dikatakan 3 manusia. Begitupun Iya, manusianya harus 3, jangan satu manusia. Masalahnya bukan, Bapak loh. juga tidak menganggap bahwa 3 pribadi itu 3 orang. Bapak itu putra bukan? Kan bukan. Loh, hakikatnya Allah. Roh Anda juga bukan jasad Anda, tubuh Anda. Bentar Demian. Bentar. Allah ya Harus balance Demian. Analoginya harus balance Demian. Gini, gue bacain 1 Yohanes 5 ayat 7. Tadi kamu udah ngomong banyak loh, gantian lah. Saya analoginya begini nih. 1 Yohanes 5 ayat 7, ketiganya adalah 1. Nah, kalau kamu menganalogikan manusia, berarti ketiga manusia itu adalah 1. Nah, 1 ini apa sih maksudnya 1? 1 itu maksudnya hakikatnya itu adalah manusia. Berarti ada 3 manusia yang hakikatnya sama-sama manusia. Nah, ketiga manusia itu siapa?
ada Bang Umar, ada Ustadz Sugi, ada Pak Ben Abraham, gitu dong kalau mau apple to apple. Nah iya. Aku bisa namain dikit. Jadi yang kau bilang roh, tubuh, jiwa itu bukan person ya, bukan persona, tapi itu pembentuk, unsur-unsur yang membentuk manusia. Jadi nggak balance gitu loh Demian. Cari analogi yang balance. Silakan. Ya, udah belum nih? Iya, gini loh bro. Satu pribadi itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu pengertian pribadi pada manusia itu seperti itu. Tadi saya menjelaskan Trinitas itu tidak mengambil penjelasan kata pribadi dari KBBI. Tadi kan ku bilang penjelasan Tertullianus, pribadi itu artinya hak milik. Sedangkan substansi itu apa ya? Saya udah lupa pengertiannya. Oh, berarti kamu kamu pakai Trinitasnya Tertullian, nggak dipakai loh Trinitasnya bukan pakai Tertullian. konsepnya. Saya nggak pakai konsepnya, tapi saya pakai gimana sih? definisi yang dia bangun. Loh, Karena Trinitas ngambil- ini Kok nggak diambil semua, Dem? Dicomot satu aja, yang lain dibuang. Gimana sih, Dem? Nggak fair dong. Gini, Trinitas Kalau ambil itu ada semua. bukan gini, dengarkan dulu. Oke, gini. Simpelnya gini, Pak Demian. Trinitas itu etimologinya apa? Dari kata tri dan nitas. Etimologinya apa dulu biar nyambung? Iya, Trinitas atau di dalam Berarti bahasa ada Indonesia. 3 entitas kan? Iya, 3 entitas. Nah, Itu ya artinya. udah ngapain kamu Ya, sibuk-sibuk? kalau dianalogikakan ke manusia ya nggak nyambung lah. Emang manusia itu terdiri dari 3 entitas? Kan tidak. Maka Ya, yang tubuh jiwa, cocok, Bang. bentar Itu Demian. Maka yang penyusun. cocok, bentar Demian. Tubuh jiwa dan Maka roh yang itu cocok entitas, penggambarannya Pak. adalah ada 3 manusia.